happy and always fun. In this meeting, di pertemuan kali ini, Bu Mega akan mengenalkan kalian tentang simple future tense. Yang kemarin kita sudah mempelajari simple present tense. Kalian bisa cek di sini. Bu Mega udah buat channelnya tentang simple present tense. Dan sekarang kita akan belajar tentang simple future tense. Simple future tense itu apa sih? Digunakan untuk apa? Jadi bahasa Inggris itu harus sesuai tenses, harus sesuai dengan aturannya. Nah, sekarang simple future tense. Simple future tense itu adalah planning. Planning itu apa? Planning itu rencana. Jadi kalau kita akan mengatakan sebuah kalimat yang itu bertujuannya isinya rencana, kita memakai future tense. Jadi simple future tense itu adalah suatu kalimat yang menyatakan rencana. Tapi di simple future tense itu ada dua rumus, ada yang memakai will dan ada yang memakai to be, going to. Bu Mega akan membahas tentang rumus yang pertama yang memakai will. Langsung saja, di sini sudah ada rumusnya. Untuk kalimat positif, subjek plus will plus verb 1. Kalau kemarin dalam simple present tense ada verb 1, verb s, verb es. Nah, sekarang di simple future tense, verbnya itu kata kerjanya itu tetap verb semula, verb 1. Subjek plus will plus verb 1. Untuk di kalimat negatifnya, subjek plus will plus not plus verb 1. Verbnya tidak berubah dan selalu di kalimat negatif itu diikuti dengan not. Untuk kalimat tanya, will-nya itu berada di awal sebuah kalimat. Will-nya berada di awal kalimat. Will plus subject plus verb 1. Semuanya menggunakan verb 1. Jadi simple future tense ini termasuk tenses yang sangat mudah. Nah, will itu artinya apa? Will di sini artinya akan. Jadi sesuai dengan namanya simple future tense atau planning itu kan direncanakan, rencana, makanya will di sini artinya akan. Kita langsung ke contohnya. Di kalimat positif, Mr. Tommy subjek diikuti dengan will go to Malang tomorrow. Nah, di sini go di sini sebagai verbnya. Tidak berubah, tetap verb yang semula, verb 1. Mr. Tommy will go to Malang tomorrow. Tomorrow ini adalah keterangan waktunya. Jadi di simple future tense keterangan waktunya itu ada tomorrow, next day, this afternoon, tonight, kayak gitu yang direncanakan. Tomorrow kan besok, next day hari selanjutnya. Pokoknya yang direncanakan keterangan waktunya antara lain seperti itu. Terus lanjut ke kalimat negatif. Subjek plus will plus not plus verb 1. Subjek Mr. Tommy, subjeknya will sama, tetap will diikuti will. Not diberi dengan not karena kalimat negatif. Setelah will not. Go to Malang tomorrow, verb 1. Go to Malang tomorrow. Lanjutin aja kalimatnya seperti yang kalimat pertama, kalimat positif. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will berada di awal kalimat. Will-nya will, setelah will subjek will Mr. Tommy, setelah itu verb kata kerja go to Malang tomorrow, kata tanya. Nih, kalau yes, setelah yes kalian harus memberikan subjeknya, tapi subjeknya itu menjadi kata ganti, bukan yes Mr. Tommy will, itu salah. Mr. Tommy itu laki-laki atau perempuan? Mr. Tommy itu laki-laki, jadi dia kata gantinya adalah he. Yes, he will
will. Nah, will di sini will, pertanyaannya pakai will. Yes no-nya juga harus ada will. Enggak di sini misalkan di sini will terus di sini do atau does, itu salah. Jadi kalau di sini will, di sini juga will. Kalau no, no. Subjek kata ganti Mr. Tommy, he will not. Nah, kalau kalian sering menjumpai kata ini won't, itu adalah singkatan kepanjangannya dari will not. Jadi kalau kalian ingin menyingkat will not itu menjadi won't. Kalau kalian menjumpai kata ini, kepanjangannya adalah will not. Untuk yang rumus kedua, memakai to be, going to. Nah, to be dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama present, yang kedua itu past. Tapi untuk simple future tense, kalian memakai to be yang present. Di sini Bu Mega akan memberi to be present apa aja, to be past apa aja. Untuk present, ada is, ma. Di sini is, ma ini juga dikelompokkan untuk siapa-siapanya, untuk subjek siapa. Nah, di sini is itu untuk he, she, it, m itu untuk I, dan r itu untuk you, we, they. To be. Ada soal nggak pakai to tapi cuma be aja. Nah, itu sama aja, itu to be. To be itu ada dua, present sama past. Presentnya itu SMA, present itu adalah bentuk yang sekarang. Kalau yang past itu ada dua, was sama were. To be past ini ada was, ada were. Tapi kalau past itu adalah bentuk lampau. Kita belum belajar simple past tense. Mungkin pertemuan yang selanjutnya. Nah, di sini juga dikelompokkan untuk subjek siapa aja. Was itu untuk subjek siapa? I, he, she, it. Kalau were itu untuk you, we, they. Jadi patokannya gini, was itu untuk tunggal, I, he, she, it. Kalau were itu untuk jamak, you, we, they. Kalian harus hafal subjek itu apa aja. Terus harus hafal juga to be. Cuma dua, to be itu dalam present sama past. Kalian harus hafal itu. Nah, kita kembali ke rumus yang kedua. Rumus to be, going to. Jadi kata going to itu artinya bukan pergi. Ada going terus pergi gitu bukan. Kalau ada to be going to artinya itu akan. Kalau kalian menjumpai to be terus diikuti dengan going to, itu artinya akan. Subjek plus to be going to plus verb 1 sama verb 1. Semuanya memakai verb 1. Subjek plus to be plus, kalau untuk kalimat negatif subjek plus to be plus not plus going to plus verb 1. To be dulu baru dikasih not, bukan dilangsungkan to be going to not, itu salah. Tapi to be dulu, setelah to be dikasih not, baru nanti going to plus verb 1. Itu di kalimat negatif. Untuk di kalimat tanya, to be-nya berada di depan, is mr-nya berada di depan to be-nya. Terus subjek, baru subjek, habis itu going to, dan setelah itu verb-nya. Kita langsung ke example, contoh. Untuk kalimat positif, Hasan is going to clean the room next week. Hasan
akan membersihkan ruangan minggu depan. Is going to. Hasan is going to. Hasan itu laki-laki. He itu to be-nya is. Is going to. Going to. Clean. Clean itu verb 1. The room next week. Next week keterangan waktu. Clean kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat negatif, Hasan is not. Hasan seperti rumusnya Hasan, subjek to be, is, diikuti dengan not. Setelah itu going to. Jadi subjek to be plus not. Hasan is not going to clean the room next week. Kalian hanya melanjutkan kalimat selanjutnya. Untuk kalimat tanya, to be-nya berada di awal kalimat. Ini to be. Is setelah to be, subjek is Hasan. Setelah subjek going to, is Hasan going to. Setelah itu verb, clean the room next week. Jadi kalian harus nurut sama rumusnya. Terus kalau yes, he is, he ini setelah yes itu selalu subjek, dicari subjeknya siapa? Oh Hasan. Hasan itu laki-laki atau perempuan? Oh laki-laki. Laki-laki kata gantinya apa? He. Setelah he, lihat depannya. Oh ini ada is. Di kalimat tanya yang awal kalimat is, di sini juga is. Habis itu untuk no, terus sama subjeknya he is ditambahin dengan not. Begitu. Rumusnya ada 2. Yang pertama ada will, yang kedua ada to be, going to. Nah, perbedaannya apa? Will itu digunakan untuk sebuah kalimat rencana yang masih diragukan atau belum tentu, itu pakainya will. Tapi kalau untuk to be, going to, itu sebuah kalimat rencana yang sudah benar-benar akan terjadi. Jadi kalau will itu masih diragukan, kalau to be, going to itu benar-benar akan terjadi. Itu perbedaannya will sama to be, going to. Oke, saya rasa cukup. Kalian bisa membuka buku tentang simple future tense. Kalian baca-baca di situ, rumusnya juga pasti ada. Kalimat-kalimatnya, contoh-contoh kalimatnya dan contoh soalnya juga pasti ada. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari Bu Mega. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.